Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Marhaban Waladi, Kanit bin Kamsa Satlimas Polres Brebes. Kegiatan saya hari ini yakni masuk mengajar di kelas 3 SMA Negeri 1 Belang Pegeren, pelajaran agama Islam. Ya, Bapak ingatkan lagi nanti ya, kalau misalkan pelajaran agama, tolong dibawa ya. Karena kan nanti kita akan melakukan terjemahan kata per kata daripada dalil-dalil pelajaran kita hari ini. Kemudian ada juga nanti pelajaran tajwidnya. Hari ini kita masuk pelajaran apa nih? Islam, iman, dan ihsan. Ya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Jadi ini nanti Bapak bacakan dulu pertama hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sekalian mertuanya Rasulullah. Jadi sahabat yang 4 Nabi, apa aja yang masyhur tuh, yang paling dekat, yang paling terkenal siapa? Abu Bakar, terus lagi Umar, lagi Utsman, satu lagi Ali. Nah, itu yang 4 ini anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini 2 jadi mertuanya. 2 jadi mertua Rasulullah, yang 2-nya lagi jadi menantunya. Ya, jadi di samping sahabatnya keempat ini, yang sahabat yang kental atau sahabat dekat Rasulullah ini, 2 jadi mertua, jadi 2 lagi jadi menantu. Siapa yang jadi mertua? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Siapa anaknya yang menjadi istri Rasulullah? Abu Bakar Siddiq itu punya anak namanya Siti Aisyah. Siti Aminah ibundanya dong. Itu ibundanya Rasulullah. Kalau yang jadi istrinya Siti Aisyah binti Abu Bakar. Jadi binti itu anak perempuan Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Hafsah binti Umar ini juga menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kedua ini menjadi sekaligus mertua, sahabat sekaligus mertua. Yang 2 lagi Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali itu menjadi menantunya Rasulullah SAW. Jadi ada satu hadis ini Bapak bacakan ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ini ceritanya, ya, zata ista'alaina rajulun sadid. Datang kepada kami satu orang laki-laki sadidu bayadis syiyab, yang mana pakaiannya itu sangat bersih, ya, bersih sekali pakaiannya. Sadidu sawadi sa'ari, dan dia memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi asaru safar, dan tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh pada dirinya. Ya, tidak ada bekas tanda perjalanan jauh pada dirinya. Walam ya'rifuhu minna ahad, kata Umar, dan tidak ada di antara kami yang mengenal siapa orang ini. Jadi ceritanya ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, ya, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas tanda perjalanan jauh pada dirinya, dan kami tidak ada yang mengenal satu pun siapa orang itu.
Jadi kalau orang dekat daerah-daerah kampung di sekitaran kampung Rasulullah SAW itu, tentu sahabat Nabi pasti ada yang kenal orang ini siapa. Tapi kami gak ada yang kenal, kata Umar. Kemudian juga tidak ada bekas tanda perjalanan jauh. Jadi kalau kita jauh berjalan, pasti pakaian kita lusuh, kemudian rambut kita berdebu, apalagi di daerah gurun pasir gitu kan. Tapi orang ini enggak, pakaiannya bersih, seperti baru gitu. Nah, lucunya kata Umar, kami gak ada yang kenal siapa orang ini. Hatta jalasa ilan Nabi SAW, sampai dia duduk di hadapan Nabi. Jadi seolah-olah sudah sangat akrab dengan Rasulullah SAW orang ini. Ya, dia duduk di hadapan Rasulullah. Fa'asnada rukbatahi ala rukbatahi. Kemudian dia meletakkan lututnya di depan lutut Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan posisinya? Ya, lututnya itu didekatkan dengan lututnya Nabi. Jadi posisi duduknya sudah terbayang gitu ya. Ya, fa'asnada rukbatahi ala rukbatahi. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Terbayang nggak? Posisi duduknya itu, kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi Rasulullah SAW. Lutut ketemu lutut, tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Itu pertanyaannya pertama kepada Rasulullah. Baru setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, al-Islam, Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat, kata Rasulullah, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian naik haji ke Baitullah sekali seumur hidup. Nah, setelah dijawab Rasulullah, apa kata orang ini? Sadaqta, benarlah engkau. Umar yang melihat ini terkejut. Fa'ajibna lahu, kata Umar, sungguh ajaib orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Seolah-olah dia ini menggurui Rasulullah SAW. Ya, seolah-olah orang yang datang ini lebih paham daripada Rasulullah. Nah, disinilah Umar berkata, fa'ajibna lahu, sungguh ajaib orang ini, gitu kan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi kalau kita bertanya itu seharusnya gimana? Misalkan seperti ini, Bu, begini pertanyaannya, apa itu Islam, Bu? Setelah dijawab oleh ibu itu, misalkan Islam itu begini-begini, kan saya bilang seharusnya terima kasih Bu atas ilmunya, gitu kan. Terima kasih atas penjelasannya, gitu. Itu kalau betul-betul kita bertanya. Tapi orang ini enggak, malah dia sadaqta, benarlah engkau, katanya kepada Rasulullah. Cuma jadi seolah-olah dia sudah tahu ini, tapi dia ngetes Rasulullah gitu. Kemudian dia bertanya lagi kali kedua, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Baru Rasulullah kemudian jawab, al-iman, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada untung baik dan untung buruk. Itu datangnya daripada Allah. Ya, sama lagi. Kemudian dia katakan, sadaqta, benarlah engkau ya Muhammad. Baru yang ketiga dia tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Apa kata Rasulullah? Ihsan itu beribadahlah engkau seolah-olah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau tidak dapat melihat Allah, yakin dan percaya Allah itu dapat melihat kita. Nah, kemudian ada pertanyaan keempat lagi dari orang ini kepada Rasulullah. Dia nanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anis saat. Kapan terjadinya kiamat? Ya, dia nanya sama Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kata Rasulullah, yang bertanya
Ya, sama yang ditanya tidak lebih tahu yang ditanya. Maksudnya gimana tuh? Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya tidak tahu kapan terjadinya kiamat, kata Rasulullah. Dia tanya lagi sama Nabi, ya, akhbirni an amaratika. Ya, kabarkan kepadaku apa alamat-alamat, tanda-tanda daripada kejadian kiamat itu. Baru dijawab oleh Rasulullah, kalau sudah seorang budak melahirkan tuannya, atau seorang yang bertelanjang kaki, ya artinya dia seorang yang miskin, fakir, tiba-tiba engkau lihat berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Barulah setelah itu orang ini pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat yang ada di situ ketika itu. Ketika orang ini pergi, Nabi nanya sama Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini adalah adab dan etika sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah. Ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Barulah kemudian Rasulullah jawab, ya Umar, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Inilah semangatnya kita, ya, ketika hidup di zaman Rasulullah SAW, memiliki kelebihan bisa melihat langsung malaikat Jibril, walaupun dia menyerupakan diri menjadi seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, ya, berambut hitam. Nah, inilah luar biasanya menjadi sahabat Rasulullah, bisa melihat malaikat Jibril. Nah, ketika itu Rasulullah katakan kembali, ataku, dia datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kamu tentang agamamu. Nah, dari sini, dari hadis ini bisa kita temui di dalam hadis Arba'in, ya, Imam Nawawi, nomor, ya, 2 dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi di, ya, hadis nomor 2 setelah, ya, hadis yang pertama itu menjelaskan tentang daripada Islam, iman dan ihsan. Jadi oleh ulama, anak-anakku sekalian rahmat Allah, Islam ini kemudian, ya, dirumuskan ini adalah menjadi ilmu fikih, ya, ilmu fikih Islam ini. Tadi kan dikatakan bersahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian, ya, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Itu semuanya melahirkan daripada ilmu fikih. Kemudian oleh ulama kemudian merumuskan kembali, ini melahirkan ilmu tauhid, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah dulu. Yang ketiga, yang keempatnya percaya kepada utusan Allah. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada, iya, ini yang kita sebut dengan rukun iman. Kemudian ini yang kita sebut dengan rukun Islam. Baru yang terakhir, ihsan ini melahirkan dari